Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran daring. Kali ini penjelasan tentang struktur jaringan hewan. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini kalian nanti diminta mendeskripsikan struktur jaringan hewan dan mengaitkannya dengan fungsi. Jadi dalam proses belajar ini kalian yang utama harus mengenali ciri-ciri dan kemudian bisa menunjukkan fungsinya terkait jaringan hewan. Oke, kita mulai. Jadi jaringan hewan pada manusia itu ada 4 yang pokok atau yang dasar, yaitu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Untuk video pertama ini kita bahas jaringan epitel dan otot dulu. Nah, untuk gambaran jaringan yang ada di tubuh vertebrata atau pada manusia relatif sama ya dengan ini gambarnya burung ini. Nah, ada jaringan epitel. Nah, ini jaringan epitel, ada jaringan otot. Di sini ada jaringan ikat dan ada jaringan saraf. Nah, ini. Kita langsung masuk ke materi jaringan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Nah, sel-sel epitel, jaringan epitel itu terdiri atau tersusun atas sel-sel epitel yang melapisi permukaan sebelah luar maupun dalam dari organ tubuh. Nah, berdasarkan klasifikasinya jaringan epitel ada, nanti kita lihat ada letaknya, jenisnya, dan kemudian nanti jumlahnya. Terus yang terakhir adalah fungsi. Nah, jadi 4 hal ini yang nanti akan kita coba bahas, kita kuasai. Nah, kita lihat di sini berdasarkan jumlah lapisan sel jaringan epitel itu ada simple atau selapis, terus kemudian ada berlapis banyak atau dalam bahasa Inggris istilahnya stratified. Nah, terus kemudian nanti untuk bentuknya, bentuk sel yang menyusun jaringan epitel nanti ada yang bentuk pipih atau squamous, kubus atau kuboid, dan kolumnar. Kolumnar itu bentuknya seperti batang atau kadang ada yang bilang juga silindris. Nah, nanti ada tambahan lagi, ada epitel transisional, ada epitel kelenjar. Nah, jadi nanti yang kita bahas misalnya set epitel pipih nanti ada yang selapis, ada berlapis banyak. Kubus ada selapis, ada berlapis banyak. Kolumner juga sama, ada selapis dan berlapis banyak. Terus kemudian tambahnya nanti ada transisional dan juga kelenjar. Nah, ini masih pada klasifikasi jaringan epitel ya. Jadi ada ini pipih, kubus, kolumner, terus kemudian nanti di sini yang berlapis tunggal. Nah, ini berlapis tunggal. Ada selapis pipih, kubus, kolumner, dan di sini ada contohnya. Ini contoh tempat. Di sini yang berlapis banyak ada pipih, kubus, transisional, kolumner, dan juga ada yang palsu atau istilahnya pseudo stratified, dia seperti berlapis padahal tidak berlapis. Nah, maka dikatakan berlapis banyak palsu. Ini contohnya ada, bisa dibaca di sini. Terus selanjutnya kita lihat satu-satu. Nah, ini gambarnya ya, kalau pipih seperti ini. Kalau kubus, jadi kubus. Tapi ini sketsa. Kolumner ini batang, atau ada yang bilang juga silinder. Ini sifatnya sketsa, tapi nanti untuk gambar aslinya tentunya tidak sebagus ini karena ini lebih mudah untuk menggambarkan, untuk lebih mudah memahami saja. Nah, di sini ada simple dan stratified. Simple berarti selapis, satu lapis, kalau stratified berlapis banyak. Nah, membedakan antara simple dan stratified ini ada pada basement membrane. Jadi kalau simple atau satu lapis itu semua selnya tertanam pada basement membrane ini di bawah ini. Tapi kalau stratified tidak semua. Jadi tidak semuanya itu tertanam pada basement membrane. Jadi di sini ada basement membrane yang satu lapis sel ini. Terus kemudian lapisan sel yang berikutnya ini menempel atau tertanam pada sel di sini. Jadi tidak pada basement membrane. Nah, ini maka disebut dengan stratified epithelium. Bagaimana kalau ini menempel di sini? Nah, seperti seolah-olah berlapis tapi
selnya ini menempel pada membran. Nah, ini berarti disebut dengan berlapis semu. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, ini struktur jaringan epitel ya. Jadi jaringan epitel ini strukturnya terdiri dari bagian apikal dan basal. Apikal ujung, basal itu bagian bawah. Terus kemudian bagian basal melekat pada membran basal. Nah, ini yang bagian bawah yang melekat pada membran basal, dan di sebelah ventral membran berturut-turut terdapat lamina reticularis dan jaringan ikat. Nah, ini di bawahnya dari membran basal. Sel epitel memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Jadi ketika ada kerusakan pada sel-sel epitel, maka sel epitel mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri dengan sangat cepat. Selanjutnya, sel epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Beberapa, jadi tidak semua. Ini ada mikrofili. Tidak mengandung pembuluh darah, jadi jangan sampai nanti ketika ada soal jaringan epitel itu ditemukan pembuluh darah ataupun juga pembuluh limfa. Nah, ini tidak ada pada jaringan epitel. Ya, selanjutnya, nah ini kita lihat jaringan epitel berlapis tunggal. Kita sudah langsung masuk ke pembahasan jaringan-jaringan epitel. Ini gambarnya ini kalau dari atas. Terus ini epitel pipih. Nah, ini epitelnya, sel epitelnya seperti ini. Nah, ini membran dasar, base plate-nya di sini. Nah, ini dia nempel pada base plate atau membran, berarti semua menempel pada membran, berarti satu lapis dia. Nah, tempatnya di sini kalau kita lihat seperti contohnya ada pada pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang normal, nah di sini ada sel epitel, epitel pipih. Kemudian ada jaringan ikat di sini ada jaringan otot. Nah, ini sel epitel yang melapisi, karena dia melapisi bagian dalam, maka disebut dengan endothelial cell. Sel epitel yang melapisi bagian dalam dari organ. Oke, selanjutnya untuk berikutnya ini yang sel epitel pipih tapi berlapis banyak. Nah, ini berlapis banyak. Contohnya ini pada kulit ya, mengalami keratinasi atau dia sel-selnya mengalami pertumbuhan, terus kemudian di bagian atas ini dia mengalami penanduan atau keratinasi. Nah, ini nanti dia akan mengelupas terus ini. Jadi kulit kita itu mengalami keratinasi atau penanduan, bertanduk. Nah, di bagian atas ini sel-selnya mati dan dia akan mengelupas. Nah, ini mengalami penanduan di sini. Terus karena daya regenerasinya tinggi, jangan khawatir ini tidak akan habis, karena kalau mengelupas terus bagaimana dia akan habis? Tidak, dia tidak habis. Nah, sel-selnya nanti akan terus berganti pada sel epitel ini. Ada juga sel epitel berlapis banyak itu yang tidak bertanduk atau tidak mengalami keratinasi. Nah, ini contohnya ini pada lidah. Pada lidah, epitelnya pipih berlapis, namun dia tidak mengalami keratinasi atau tidak bertanduk. Oke, kita lanjutkan, ini epitel kubus berlapis tunggal. Nah, pada epitel kubus berlapis tunggal ini kita lihat bentuknya kuboid. Ini gambar aslinya seperti ini. Jadi tidak seperti kubus yang dibayangkan, kubus seperti kubus itu tidak. Tapi dilihat dari bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita membedakan itu pipih atau kubus atau silindris? Nah, biasanya yang dilihat pada saat proses pengamatan di bawah mikroskop ini adalah intinya. Ketika inti itu cenderung pipih, nah ini intinya cenderung pipih, maka dia adalah epitel pipih. Kalau kemudian, nah ini epitelnya, intinya cenderung bentuknya bulat-bulat seperti ini, nah ini berarti dia adalah epitelnya adalah epitel kubus. Nah, untuk epitel kubus tunggal satu lapis ini biasanya tempatnya ada di kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal. Nah, struktur ini sesuai untuk proses absorpsi dan juga sekresi. Absorpsi jadi penyerapan kembali, menyerap, dan sekresi atau melepaskan zat-zat yang masih diperlukan. Kalau pipih, kita lihat ke pipih yang tunggal tadi ya, untuk fungsinya dia tempatnya di pembuluh darah, karena pembuluh darah itu